langsung dapat ilmu dari mereka. Oke, nah tadi sudah dapat ilmu, sudah juga mengaplikasikan ilmunya, bagaimana sebuah film itu menjadi platform perjuangan Mbak Fani, gitu kan? Jadi sebuah cara Mbak Fani untuk berjuang, untuk berkontribusi. Nah, menurut Mbak Fani, kita kan melihat perkembangan pariwisata Kota Solo ini sudah luar biasa semarak ya, dengan akan hadirnya banyak destinasi baru. Kemudian Kota Solo sendiri juga kaya akan storytelling. Benar nggak? Ada banyak cerita di balik keindahan dan agungnya kota itu. Nah, kalau dari kacamata pembuat film, kira-kira Mbak Fani punya dream apa untuk membuat kota ini lebih dari film? Kebetulan kan tahun lalu atau tahun ini saya lupa ya. Tahun ini kayaknya saya juga bikin film dokumenter pendek judulnya Solo Love Story gitu, kerjasama dengan Solo Love Story. Jadi narasi kota dari 3 pasangan suami istri sih, 3 generasi gitu. Ada pembuat wayang beber, seniman, Bumi itu dan suaminya, lalu ada teman saya filmmaker juga Yogi dan Devita, lalu ada Mas Imron ya, aktivis misalnya 98. Jadi saya selalu terinspirasi oleh kota Solo gitu. Dan itu filmnya disambut baik ya, di banyak viewer dan bagus, responnya positif, dan yang belum ke Solo pengen ke Solo, yang udah ke Solo kangen, yang orang Solo kangen gitu untuk pulang gitu. Dan memang ada banyak gitu ide, inspirasi tadi kalau Mbak Retno bilang storytelling gitu ya untuk pariwisata itu memang penting banget gitu. Bahkan kota juga lokasi indah tuh butuh narasi gitu ya. Sementara kota Solo tuh banyak banget narasi yang bisa dibangun. Misalnya salah satu contohnya kita nih kota para penyair gitu ya. Ada Sapardi Djoko Damono, ada Rendra, ada Widji Tutul. Saya juga heran gitu kenapa tidak menemukan puisi dimanapun. Padahal di Bandung, saya kan asli Bandung, kok saya pulang ada quote-nya Pidi Baik gitu di halte, ada quote-nya penyair siapa sih, juga bingung. Padahal Solo ini gitu, ini penyair nasional loh, nggak main-main gitu ya, tapi kok tidak dihargai atau gimana nih Pemkot. Padahal sudah sering saya sampaikan ke dinas ya terkait ya, bahwa itu sayang banget gitu, bisa kita bikin patungnya, orang akan datang ke sana, patung Sapardi Djoko Damono gitu, patung Rendra, lalu ada quote-quote itu. Dan itu juga saya punya satu cerita yang saya pendam tentang itu, tentang puisi dan kota Solo, tentang penyair. Jadi ada satu film ide cerita panjang yang sedang saya pelan-pelan ditabung dan ditulis lah. Nah, itu sih kalau baru cerita impian. Jadi ini luar biasa, teman-teman media pasti seneng ini ya dengar cerita ini. Sapardi Djoko Damono, Hujan Bulan Juni. Ya, kalau Anda pecinta puisi, ada Rendra. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi. Ya, keberanian menjadi cakrawala dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Sampai apa itu loh, saking ngefansnya sampai itu. Saya juga kepikir ya Mbak ya, ternyata penyair-penyair besar itu lahir di kota ini gitu. Bagaimana kita mencoba membangun narasi dengan pijakan itu. Pasti itu akan menjadi satu ketertarikan orang-orang untuk datang, dan juga bagaimana kita bisa merawat legacy. Ya, kalau puisi itu membuat hati kita menjadi lembut. Bener nggak? Tapi saya kepengen dengar nih Mbak, satu kata di mata Mbak Fani ya, satu kata untuk kota Solo, satu kata saja. Apa ya? Ini berat nih. Rumah sih, entah kenapa saya selalu merasa Solo tuh rumah dari awal ya. Jadi waktu saya kebetulan kan suami orang Solo gitu, saat ke Solo tuh rasanya kok rumah ya, bukan Bandung, bukan Jakarta, bukan kota manapun. Saya selalu merasa Solo itu rumah, dan sampai sekarang nggak bisa move on. Sampai sekarang di Solo terus ya. Luar biasa, Solo itu rumah, tepuk tangan dong. Oke, kalau rumah berarti sampai pulangnya ke situ ya, selalu ingin pulang. Ya, berarti benar lagunya ya, selalu ingin pulang ya, pulang ke Solo ya. Oke, tadi Mbak Fani sudah cerita itu. Nah, kita sekarang ngobrol tentang short movie-nya Sunan. Nah, boleh nggak sih Mbak cerita sedikit tentang film pendek ya, tentang Sunan ini yang dirangkai di dalam cerita, dalam imajinasi seorang Mbak Fani gitu, supaya kita dapat feel-nya, dapat bocorannya. Memang ini pendeknya durasinya memang sangat pendek, 3 menit. Sangat pendek, 3 menit dan tidak ada dialog gitu, karena memang ingin semua punya interpretasi juga gitu ke penonton, membebaskan dari visual, karena film itu kan audiovisual ya, dari gambar-gambar yang kita rangkai sudah cerita itu sudah bisa dibangun dengan berdasarkan pengalaman dan
apa ya, iya apa yang dilihat gitu. Nah judulnya kan Second Encounter, kita nggak nemu bahasa Indonesianya. Nggak ada bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya adalah apa itu Mbak artinya? Artinya pertemuan kedua sih sebetulnya. Jadi sebetulnya juga karena memang settingnya tetap Sunan ya, bahwa seperti tagline-nya Sunan, Solo ya Sunan gitu. Jadi bagaimana apa kita dalam film nanti bisa melihat apa kita merekam sudut-sudut kota Solo gitu ya dalam tadi kenangan, karena apa layar film 16 mili yang sangat apa ya vintage gitu ya, ada keraton, ada landmark Solo gitu, dan juga bagaimana posisi Hotel Sunan itu memang bagian dari kota Solo gitu, mengikuti denyut perubahan Solo dari masa ke masa, apalagi 15 tahun ya. Karena tadinya kan untuk tahun gitu, cuma karena tidak ketemu terus. Akhirnya diluncurkan untuk tahun 2009 sesambut dengan peluncuran film pendek. Hanya berapa menit? 3 menit. 3 menit, bayangkan kita menggambarkan Solo 3 menit, tapi di tangan seorang pemenang Piala Citra. Kita akan bisa menyaksikan nanti. Berarti jadi itu ya Mbak ya. Jadi memang ada banyak spot-spot kota Solo yang akan masuk di 3 menit tersebut, ya kan. Kemudian ada gambar yang vintage, itu lebih ke kenangan tadi ya. Betul, kekenangan. Dan juga mungkin tadi ya, saya selalu merasa Solo rumah, Sunan juga rumah, karena saya juga sudah dari dulu, dari saya sebelum apa-apa, Mbak tuh selalu ngajakin, ayo Bapak ini bikin kegiatan. Jadi ini juga Sunan tuh serasa rumah. Jadi waktu cerita 15 tahun pastinya kan ada banyak orang yang merasa seperti saya, jadi sudah menginap di Sunan akan balik lagi ke Sunan. Jadi tokoh saya di film ini pun begitu, dia kecilnya dulu pernah di Sunan bertemu dengan seorang anak laki-laki gitu waktu masih kecil, ternyata berapa belas tahun kemudian bertemu lagi di Second Encounter tadi ya, di perjumpaan keduanya juga di Sunan gitu, karena Sunan itu adalah rumah gitu. Jadi ini ya tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Fani yang tentu saja